Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita terus-menerus memohon kepada Allah hidayah, taufik agar senantiasa kita istiqamah di atas siratil mustaqim, di atas jalan tauhid, di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita, dan kita juga bersalawat dan memanjatkan taslim kepada baginda Nabi kita, kekasih hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau serta orang-orang yang meniti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Para hadirin hadirat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, kembali kita membahas buku Bahjah Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dan semoga Allah memasukkan beliau ke dalam syurga Firdaus yang tinggi insyaallah. Dan kita sampai pada halaman ke-39, yaitu pada hadis ke-12 tentang orang mukmin yang kuat, dan kita akan mengulangi bacaan hadis ke-12. Qala rahimahullahu ta'ala, penulis rahimahullahu berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, meskipun pada keduanya terdapat kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah kalian kepada atau atas apa yang berguna bagi kalian. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jas, dan jangan kalian lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul, dan jika kalian ditimpa sesuatu maka jangan kalian berkata, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, kalau seandainya tadi saya melakukan begini maka hasilnya akan begini dan begini. Walakin qul, namun ucapkanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, Allah telah menakdirkan dan apa yang Allah kehendaki itulah yang akan terjadi. Fa inna lau, karena kata lau seandainya, taftahu amala syaitan, akan membuka apa di sini? Pintu bagi syaitan. Ada dua riwayat ya. Salah satunya mengatakan karena ucapan seandainya akan membuka pintu setan. Riwayat yang lain dalam buku ini, karena seandainya, dalam tanda kutip seandainya, itu akan membuka amalan-amalan setan. Amalan-amalan setan atau tipu daya setan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita murajaah sejenak, hadis ini bisa kita bagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya, yang pertama, Nabi bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan potongan yang pertama ini menunjukkan faidah bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Seorang mukmin ada yang kuat dan ada yang lemah. Namun kemudian sabda Nabi, wa fi kullin khair, pada keduanya terdapat kebaikan, menunjukkan faidah yang lain kepada kita. Apa itu? Untuk kita bersikap adil dalam segala sesuatu. Sekalipun kita menemukan ada mukmin yang lemah, tetaplah dia seorang yang beriman, yang patut kita hargai
upayanya dalam upayanya istiqamah dalam keimanan. Kemudian kita sampai pada pembahasan ihris ala ma yanfa'uk. Ini di halaman ke-39. Artinya bersemangatlah kalian terhadap perkara yang bermanfaat bagi kalian. Di pertemuan yang lalu telah kita jelaskan tentang sabda Nabi ini. Ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah dalam melakukan hal yang manfaat bagimu. Dan Syekh mengingatkan kepada kita agar kita jangan sampai jatuh pada dua musibah. Musibah yang pertama adalah musibah malas. Musibah yang kedua adalah musibah sibuk tapi pada hal yang tidak ada manfaatnya. Sibuk tapi tidak ada manfaatnya. Ini peringatan Syekh di pertemuan yang lalu. Dan kemudian Syekh juga mengingatkan agar kita senantiasa isti'anah, meminta tolong kepada Allah dalam paragraf yang akan kita bahas, yaitu pada perkataan beliau di halaman 39. Kemudian jika seorang hamba menempuh jalan yang bermanfaat, dia bersemangat padanya, bersungguh-sungguh di dalamnya, maka tidak akan sempurna hal tersebut kecuali dengan kejujuran untuk berlindung dan meminta pertolongan kepada Allah dalam meraih dan menyempurnakannya, serta tidak bersandar pada dirinya sendiri, pada kemampuannya dan pada kekuatannya, akan tetapi ia bersandar secara penuh lahir dan batin kepada Rabb-Nya, kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan sebab itulah kesulitan-kesulitan akan menjadi ringan, urusan-urusan akan dipermudah, serta akan sempurna hasil dan buah yang baik dalam perkara agama dan dunia. Di sini Syekh mengingatkan kita, sekalipun kita telah berupaya menempuh jalan yang bermanfaat, ingat, kita tidak akan bisa meraih apapun kecuali atas bantuan, tolong, atas kebaikan, rahmat dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Makanya kata Nabi, ista'in billah, mintalah isti'anah kepada Allah, mintalah tolong kepada Allah. Karena itu ada zikir yang terkenal ya, zikir yang kita mengenalnya dengan zikir hauqalah. Apa hauqalah? La haula wa la quwata illa billah. Apa artinya? Tidak ada daya dan upaya melainkan atas bantuan dan pertolongan Allah. Tidak ada haul dan tidak ada quwah. Quwah itu tidak ada kekuatan. Kalau haul apa? Pernah kita sampaikan, haul itu perpindahan. Bahkan sekedar memindahkan mata kita dari lurus ke samping saja kita tidak mampu kecuali atas bantuan Allah. Ini zikir yang kita kenal dengan sebutan singkatannya apa? Kalau subhanallah tasbih, kalau alhamdulillah tahmid, kalau Allahu akbar takbir, kalau at-tarji' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau hauqalah la haula wa la quwata illa billah. Tapi yang benar adalah haulaqah. Yang benar haulaqah. Kenapa demikian? Karena hauqala, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mencoba nyari kata hauqala dalam kamus bahasa Arab, ketemu artinya bermakna lemah. Artinya bermakna menunjukkan makna lemah, tiada daya. Padahal hauqalah kita sebutkan untuk zikir la haula wala quwwata, menunjukkan kekuatan. Maka kata para ulama bahasa, yang benar adalah haulaqah, la haula wala quwwata illa billah. Kenapa ada zikir la haula wala quwwata illa billah? Karena kita tidak akan mampu melakukan apapun kecuali atas bantuan Allah. Dan patut kita berikan garis bawah di sini, yaitu pada kata kejujuran. Baris ketiga di situ ya, baris ketiga. Maka tidak akan sempurna hal tersebut kecuali dengan kejujuran dalam berdoa,
dalam meminta tolong kepada Allah. Kenapa harus diberikan garis bawah di situ? Karena umumnya orang yang bertawakal dan berdoa kepada Allah, umumnya banyak orang yang hanya bertawakal secara lisan. Apakah hatinya juga bertawakal? Jawabannya kurang tawakalnya kepada Allah. Contohnya ketika kita keluar rumah, seringkali kita mengucapkan zikir Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Namun apakah benar hati kita jujur minta tolong kepada Allah, ataukah kita bertawakal pada motor kita yang baru saja di servis, bertawakal pada helm kita yang SNI ya, bertawakal kita kepada ban kita yang baru saja diganti? Jawabannya jarang. Biasanya kita bertawakal kepada motor, tidak kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan itu dibuktikan ketika seorang baru servis motor, biasanya dia melupakan doa. Coba antum perhatikan ketika ada orang mengendarai kendaraan motor butut, bannya tipis, tawakal nggak kira-kira? Tawakal luar biasa. Jadi tawakal tebal atau tipisnya tawakal bergantung pada tebal dan tipisnya ban. Kalau bannya tebal, tawakalnya tipis. Kalau bannya tipis, tawakalnya tebal. Nah, ini yang salah dari kita. Maka akan luar biasa ketika kita benar-benar jujur dalam bertawakal, dan sungguh kita tidak bisa apapun kecuali atas bantuan Allah Jalla Jalaluh. Maka ini yang patut jadi catatan. Setelah kita mencari mana yang manfaat, setelahnya kita bertawakal kepada Allah, beristi'anah kepada Allah. Apa arti isti'anah? Minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah dengan jujur dan dengan tulus. Kemudian kata beliau, akan tetapi, masih paragraf yang sama setelah titik, akan tetapi pada keadaan-keadaan ini butuh adanya pengetahuan akan hal-hal yang bermanfaat, sehingga hendaknya seseorang itu bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam meraihnya. Artinya beliau ingin menegaskan kepada kita apa hal yang bermanfaat, terkhususnya bagi kaum muslimin. Kata beliau, perkara-perkara yang bermanfaat ada pada dua. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan sudah kita jelaskan dua hal ini pada pembahasan tentang iman. Iman itu bertambah dan berkurang berdasarkan ilmu dan amal saleh. Semakin dalam ilmunya tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang rukun-rukun iman, tentang rukun-rukun Islam, dan semakin serius dia dalam beramal saleh, semakin istiqamah, maka semakin meningkat juga kadar keimanannya. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian kata beliau di paragraf setelahnya, keadaan yang bersifat pendekatan seperti seorang penuntut ilmu hendaknya bersungguh-sungguh dalam menghafal sebuah ringkasan dari suatu bidang ilmu tertentu yang dia sedang fokus padanya. Jika dia keberatan atau kesulitan, maka hendaknya dia menghafal lafaznya, lalu mengulangnya secara terus-menerus sambil memahami maknanya. Maksudnya, kata beliau di sini, hendaknya seorang penuntut ilmu benar-benar serius dalam menuntut ilmu agama. Dan ada yang perlu kita jelaskan di sini tentang ilmu yang bermanfaat. Di antara ilmu yang bermanfaat, kita sudah tahu, ada ilmu yang wajib kita pelajari, ada ilmu yang sunnah hukumnya kita pelajari. Ilmu yang wajib adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Contohnya, sehari semalam kita wajib salat, maka kita wajib belajar salat, wajib belajar muqaddimah salat. Syarat-syaratnya, rukun-rukun salat itu yang wajib. Ini kita sudah pahami. Namun ada catatan baik, ada catatan penting di sini yang mesti kita perhatikan. Di antara ilmu yang bermanfaat adalah seseorang ketika hendak beramal saleh, dia harus memiliki strategi dalam beramal. Apa maksudnya strategi dalam beramal? Maksudnya, kalau seandainya dia ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dunianya,
dia pengen buka toko, dia pengen investasi, dia pengen apapun dalam bisnis dunianya, dia pasti akan mencari lokasi yang tepat, dia pasti akan mencari informasi yang lengkap dan seterusnya agar usaha dunianya berjalan sukses. Namun tidak demikian dalam perkara akhirat. Ya toh? Kita pernah menyebutkan bahwasanya kita punya standarisasi ganda dalam menilai perbedaan antara dunia dan akhirat. Kalau dunia harus luar biasa. Adapun kalau akhirat harus sekedarnya saja. Nah, ini kesalahan kita. Buktinya apa? Kalau orang diajari sholat, yang penting sholat. Yang penting apa? Zakat. Yang penting umrah. Yang penting zikir. Yang salah adalah orang yang tidak berzikir. Yang benar orang yang berzikir. Mau berzikirnya sembarangan, mau sholatnya sembarangan, dia tidak peduli. Yang penting ngaji. Mau nulis, mau tidak nulis, yang penting ngaji. Yang penting duduk, dengerin. Nah, ini standar kita dalam memandang ilmu agama, dalam memandang amal-amal yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Nah, ini tidak boleh. Maka kita tegaskan di antara ilmu yang bermanfaat sebelum kita membahas amal soleh adalah apa? Mengatur strategi dalam beramal soleh. Orang kalau mau sholat, apa strateginya? Dia mulai dengan niat yang benar. Dia tujukan niat dia hanya untuk Allah, hanya untuk sholat. Bukan karena disuruh istrinya belanja, akhirnya dia pergi keluar rumah. Niatnya apa? Belanja, bukan niatnya untuk sholat. Lalu kemudian dia harus mengatur strategi bagaimana khusyuk dalam sholat. Tidak hanya sekedar datang kemudian berharap khusyuk. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Ngaji pun butuh strategi, butuh target. Kira-kira dalam kajian hari ini saya harus mencatat beberapa faidah. Kira-kira nanti di rumah saya harus murojaah berapa halaman. Dia harus punya target sebagaimana yang pernah kita jelaskan dalam hadis berapa kemarin? Hadis tentang apa? Hadis nomor 11, hadis yang sebelumnya, keutamaan memahami agama, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kita harus punya strategi dalam mentadabburi Al-Qur'an. Kita pun harus punya strategi. Kapan waktunya? Enggak sembarangan. Umumnya orang mentadabburi Al-Qur'an, iya benar dia mentadabburi Al-Qur'an, tapi di waktu-waktu sisa dari kesibukan dunianya. Dia punya waktu pekerjaan 8 jam misalkan, kemudian dia main game, kemudian dia melakukan A, B, C, D, sisa 1 jam untuk tadabbur Al-Qur'an. Kira-kira bisa atau enggak bisa? Enggak bakal bisa, enggak ada strategi. Padahal setan saja berstrategi dalam menyesatkan manusia. Coba antum perhatikan surat Al-A'raf ayat ke-17. Nanti dilihat surat Al-A'raf ayat 17. Setan kata iblis, pasti aku akan mendatangi mereka, la'atiyannahum min baini aydihim, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ada setan yang tugasnya menjadi panglima yang ada di sebelah kanan, sisi kanan, sayap kanan. Ada setan yang tugasnya menjadi panglima sebelah kiri. Ada yang menjadi panglima bagian depan, pemimpin pasukan. Ada yang di belakang. Setan saja ketika menyesatkan dengan strategi. Bagaimana caranya kita mau mengalahkan musuh kita? Setan tanpa strategi. Bisa atau tidak bisa? Tidak bisa. Kita pengennya taubat dari maksiat. Gimana caranya? Pokoknya taubat dari maksiat. Ada strateginya? Tidak ada. Sampai rumah, ya sama saja kembali melakukan maksiat. Orang kalau kecanduan judi, dia biasa main judi dengan HP-nya, maka strateginya adalah tidak boleh dia bawa HP. Atau dia ganti HP-nya, dia tukar dengan HP apa? HP tulat-tulit itu. HP Nokia jadul. Dia jual HP-nya ini, dia beli HP yang murah. Kalau dia kecanduan judi offline, ada judi online, judi offline ya. Dia biasa main nongkrong sama teman-temannya, ujungnya uangnya dia jadikan untuk perjudian. Jangan bawa duit, jangan bawa dompet. Nah, itu strategi dalam berperang melawan setan, dalam meninggalkan maksiat. Kalau ada orang gemar melakukan riba misalkan, ya dia buat bagaimana namanya tercoreng di bank.
Kan ada caranya kan itu kan. Di antaranya apa? Nggak usah dibayar. Nunggak sampai 3 bulan misalkan, sampai bank datang, namanya di blacklist. Kira-kira bisa lagi nggak minjem? Nggak bisa. Tinggalkan teman-teman yang selalu mengajak kita kepada itu strategi dalam berperang. Ini yang saya maksud dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kata beliau, sedangkan perkara yang kedua setelah ilmu adalah amal yang saleh. Amal yang saleh harus berdasarkan ilmu. Kata beliau, yaitu amalan yang terkumpul padanya ikhlas kepada Allah serta mutaba'ah. Apa makna mutaba'ah? Meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang ditunjukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan meyakini sifat-sifat sempurna bagi Allah, meyakini bentuk ibadah yang wajib dipersembahkan oleh seluruh hamba kepadanya, menyucikannya dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kemuliaannya, membenarkan setiap berita yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang sesuatu yang lalu maupun yang akan datang, sampai akhir paragraf. Intinya kita benar-benar beramal dengan ilmu di atas keikhlasan kepada Allah dan dengan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di paragraf yang sesudahnya kata beliau, kemudian ia berusaha untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan bagi hamba-hambanya berupa hak-hak Allah dan hak-hak makhluknya. Maksudnya di sini ketakwaan itu ada 2. Ketakwaan itu tidak melulu berkaitan dengan hablun minallah, namun takwa juga berkaitan dengan hablun minan nas. Ketika kita baik sama orang lain, bermuamalah dengan baik, menepati janji, menunaikan amanah, itu adalah takwa. Lalu ia menyempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadi setelah yang wajib, hak Allah dia tunaikan, hak hamba Allah dia tunaikan, dia tambahi dengan perkara yang sunnah. Tentunya dengan meminta pertolongan kepada Allah dalam segala hal. Kata beliau, ia pun meminta tolong kepada Allah agar melaksanakan amalan tersebut dengan ikhlas. Maka kita diajari oleh Nabi SAW di ujung salat kita sebelum kita mengucapkan salam, doa minta tolong kepada Allah, totalitas dalam bersyukur dan dalam beribadah. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong ya Allah, bantulah aku dalam mengingatmu, baik mengingat dalam hati maupun mengingat dengan lisan, dalam beribadah, dalam bersyukur kepadamu, dan dalam beribadah dengan totalitas untukmu. Kita minta tolong, tanpa pertolongan Allah tidak bisa. Makanya patut ketika kita berdoa dengan doa itu, kita doakan dengan kehadiran hati kita, dengan kejujuran hati. Sudah tahu artinya toh? Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Apa arti a'inni? Aku minta tolong kepadamu ya Allah, ala dzikrik, agar engkau bantu aku untuk mengingatmu, wa syukrik, agar aku bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, agar aku bisa beribadah secara totalitas untukmu. Itu doanya kita hayati dengan hati, kita doakan dengan jujur. Kemudian kata beliau, demikian pula dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, terutama perkara yang jiwa ini menyeru dan condong padanya. Dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkara tersebut, ikhlas karena Allah. Sebagaimana ia mendekatkan diri kepadanya dengan mengerjakan perkara yang diperintahkan. Kapanpun seorang hamba diberi taufik untuk hal ini, maka dia akan mendapatkan kesempurnaan keimanan. Atas hal apa? Atas bersemangat dalam meraih ilmu yang bermanfaat, dalam amal saleh, tidak mudah lemes, la ta'jaz, kata Nabi, jangan lemes, jangan mudah patah arang, jangan mudah putus asa. Kemudian kita beristi'anah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kesempurnaan keimanan. Kata beliau, adapun perkara yang bermanfaat bagi kehidupan dunia, jadi amal saleh,
atau amal yang atau perkara yang bermanfaat itu bukan hanya bentuknya amalan soleh untuk akhirat, namun juga perkara yang bermanfaat dalam kehidupan dunia. Maka seorang hamba harus berupaya mencari rezeki, dan ini suatu keniscayaan kita harus, dan ini hukumnya wajib, apalagi kita sebagai kepala keluarga. Mencari rezeki itu hukumnya wajib. Karena orang yang malas, orang yang nganggur, orang yang nggak mau bekerja hukumnya haram, berdosa. Sebagaimana kata Nabi, kafa bil mar'i itsman an yadhi'a man ya'ul. Seorang sudah terkena dosa jika dia malas bekerja, jika dia tidak memberi nafkah keluarganya. Kalau malas bekerja dosa, maka semangat bekerja adalah pahala. Dan ini suatu kewajiban. Dan agama kita tidak mengenal yang namanya rohbanah atau rohbaniyah. Apa rohbaniyah? Rohbaniyah itu memutus dunia untuk fokus ibadah. 24 jam untuk dunia. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Haram kita lakukan demikian. Ini syariat umat-umat terdahulu memang ada, namun tidak dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Artinya kita harus mengupayakan dunia kita. Kata beliau di sini, maka seorang hamba harus berupaya mencari rezeki. Sepantasnya dia untuk menempuh sebab-sebab yang paling manfaat dan paling sesuai keadaan dirinya dalam upaya tersebut. Hal tersebut beda sesuai dengan kondisi masing-masing. Dan dia berniat dalam upaya dan usahanya itu untuk memenuhi kebutuhan dirinya, kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, dan kebutuhan orang yang wajib dibekalinya. Dia pun berniat mencari rezeki sekedar untuk memenuhi hajatnya dan tidak perlu meminta-minta kepada orang lain. Demikian pula dia niatkan dalam usaha dan upaya tersebut supaya bisa melaksanakan ibadah yang membutuhkan harta seperti zakat, seperti sedekah dan seterusnya. Jadi poinnya di sini kata beliau, seorang itu harus mencari harta, harus mencari dunia, harus mencari apa? Fulus, harus mencari uang. Tidak ada fulus, memfus, harus cari uang. Makanya Imam Syafi'i ketika menyebutkan seorang pelajar itu, dia harus punya 6 modal. Di antaranya adalah bulghah. Apa bulghah? Duit. Kalau tidak ada duit, gimana cara kita bayar SPP anak? Gimana cara kita untuk sedekah? Sebagaimana perkataan orang Arab, orang yang tidak memiliki apapun, dia tidak bisa memberi. Faqidus syai' la yu'ti. Dia tidak punya apa-apa. Bagaimana cara dia berzakat? Bagaimana dia meraih kebaikan-kebaikan amal-amal soleh yang berhubungan dengan akhirat? Bisa enggak? Enggak bisa. Makanya zaman dahulu sahabat-sahabat yang fakir mengadu kepada Nabi SAW tentang kekalahan yang mereka terima dalam bab ibadah. Mereka beribadah dengan sholat, dengan puasa. Orang kaya pun beribadah dengan sholat, puasa. Namun orang kaya jauh lebih unggul dengan ibadah umroh, ibadah haji, ibadah sedekah, ibadah jihad. Jihad butuh duit. Orang miskin bisa enggak? Enggak bisa. Maka kemudian Nabi ajarkan bahwasanya sedekah itu tidak hanya berupa uang. Sedekah juga bisa berupa setelah sholat kita baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Itu juga sedekah. Sampai kemudian orang miskin pun merasa bahagia dengan sedekah tanpa harta yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian mereka pun beberapa waktu datang kembali kepada Nabi SAW, mengadu kepada Nabi kesekian kalinya. Kata mereka, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur min amwalin bid darajatil ula. Mereka ternyata sudah tahu rahasianya. Mereka pun juga bertasbih, bertahmid, dan bertakbir setelah sholat. Mereka beribadah dengan semua, dengan badan, dengan lisan, dengan harta. Maka kata Nabi SAW, tidak ada jawaban yang paling cocok. Kata Nabi SAW, itulah fadlullah yu'tihi man
yasha. Itulah keutamaan dari Allah yang Allah berikan siapapun yang Allah kehendaki. Poinnya apa? Orang yang punya harta maka dia punya kemampuan, kelebihan dibandingkan dengan orang yang tidak punya harta. Maka kata beliau di sini wajib bagi kita untuk mencari dunia. Namun tidak untuk mencari secara apa istilahnya ya? Kalau bahasa orang kalau kerja itu kepala di kaki, kaki di kepala. Jangan diporsir. Jangan diporsir. Kerja itu berapa sehari? 8 jam. Ada yang kerja 14 jam sehari? Hah? Banyak. Jangan. Kerja 8 jam. Kita bagi waktu kita menjadi 3 bagian. Sebagaimana orang yang makan kata Nabi, cukup bagi anak Adam itu luqaimat. Luqaimat itu sedikit saja suapan, beberapa suapan saja. Tujuannya apa? Untuk menegakkan tulang punggungnya. Jadi dia tidak terlalu lemas dalam beribadah. Ada makanan yang masuk ke perutnya, itu sudah cukup. Berapa kali itu sehari berarti? Ya sekali lah ya. Atau mungkin 3 kali sehari, tapi porsi diet. Dia makan dikit-dikit saja. Pagi makan, siang makan, sore makan. Tidak penting apa, berapa, 5 sempurna apa? 4 sehat, 5 sempurna. Yang penting ada masuk sedikit untuk menguatkan tubuhnya. Itu yang afdal. Kalau tidak bisa kata Nabi, maka dia bagi perutnya menjadi 3 bagian. 1/3 untuk udara, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air. 1/3 untuk air. Dia bagi menjadi 3. Demikian pula dalam bab pekerjaan. Dia bagi waktu 24 jam menjadi 3. 24 bagi 3 berapa? 8. 8 untuk bekerja, 8 untuk Allah, 8 untuk hidup sosialnya, untuk keluarganya, bermain sama anak-anaknya, bercengkrama dengan kawan-kawannya. Jadi berapa jam sehari kerja? 8 jam saja, jangan diporsir. Antum mau kerja 25 jam kalau seandainya antum bisa nyuri waktu, tidak bakal rezeki antum nambah. Rezeki antum ya sesuai apa yang Allah catatkan untuk antum, tidak mungkin bertambah. Jadi maknanya ketika kita bekerja dan itu hukumnya wajib, tapi jangan diporsir. Jangan diporsir. Bekerja seluruhnya untuk dunia, seakan-akan kita diciptakan untuk dunia. Tidak boleh seperti itu. Ingat kisah, mungkin saya pernah sampaikan atau belum ya. Kisah seorang pemilik kebun yang ada seorang yang berjalan dalam satu hadis yang kemudian dia mendengar dari atas awan ada suara yang memerintahkan awan untuk bergerak menuju suatu kebun. Awan tersebut mendapat perintah dari atas langit. Suaranya didengar. Suara itu menyeru awan itu untuk siram kebun fulan. Fulan ini nama, tidak disebutkan dalam hadis. Siram kebun fulan. Dan orang tersebut yang sedang berjalan itu mengikuti kemana arah bergeraknya awan. Awan tersebut pun bergerak di satu kebun. Dia menemukan ada seorang petani yang sedang mencangkul kebunnya. Dan kemudian lelaki ini pun, lalu kemudian air hujan turun membasahi kebun hanya milik orang itu saja. Lelaki ini pun yang terheran mengatakan, siapa namamu? Ternyata namanya plek mirip dengan nama yang dia dengar dari atas langit. Maka dia pun takjub dan mengatakan, apa yang kamu lakukan sehingga engkau mendapatkan keberkahan spesial khusus dari Allah untukmu saja. Maka dia katakan, aku bagi hartaku menjadi berapa? 3. 1/3 untuk Allah, 1/3 untuk modal, 1/3 untuk aku dan keluargaku. Ini yang saya maksud, jangan diporsir. Maka bagi waktu pekerja kita menjadi 3 bagian. Ada waktunya tidur ya, tidur. Ada waktunya main sama anak-anak, ya main sama anak-anak. Ada waktunya apa? Ngaji ya, ngaji. Jangan semuanya untuk dunia. Kemudian kata beliau, termasuk di antara penyempurna adalah dengan seorang hamba tidak bersandar setelah dia bersemangat dalam hal yang bermanfaat untuk akhiratnya atau untuk dunianya. Jangan lupakan isti'anah, minta tolong kepada Allah agar Allah tabaraka wa ta'ala memberkahi rizkinya. Paragraf yang selanjutnya kata beliau, maka ciri pertama berkahnya sebuah rizki
adalah bahwa rizki tersebut dibangun di atas dasar takwa dan niat yang baik. Ciri berikutnya adalah bahwa seorang hamba diberi taufik untuk menggunakannya pada perkara-perkara yang wajib dan mustahab. Ini dua ciri di mana kita bisa mengetahui rizki kita berkah atau tidak berkah. Dari mana kita tahu? Yang pertama, dari mana kita mendapatkan rezeki tersebut. Kalau dari jalur ketakwaan, kalau dari cara yang halal, cara yang sesuai dengan syariat, kemudian rezeki tersebut mendatangkan kebaikan, mendatangkan amal-amal saleh yang banyak, maka dari situ kita bisa mengetahui rezeki kita rezeki yang diberkahi. Beda kalau seorang mendapatkan hasil rezeki bermiliar-miliar, tapi tidak ada 1 sen pun dari rezekinya untuk Allah tabaraka wa ta'ala, kita bisa mengetahui rezekinya adalah istidraj dari Allah dan bukan keberkahan. Apa dua? Tadi dua patokannya. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia habiskan. Dan inilah pertanyaan di akhirat kelak ketika seorang berada pada persidangan di hadapan Allah. Sebagaimana kata Nabi, tidak akan beranjak 1 langkah kaki pun milik seorang manusia di hadapan Allah sampai dia ditanya pada umurnya untuk apa dia habiskan, tubuhnya kemana dia upayakan, dan diantaranya adalah umurnya kemana dia habiskan, dan hartanya. Untuk harta secara khusus 2 pertanyaannya, apa? Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia habiskan. 2 ini menjadi patokan keberkahan rizki yang didapat oleh seseorang. Kemudian kata beliau, ciri berikutnya adalah seorang hamba tidak melupakan kebaikan. Jangan dia lupakan kebaikan. Ketika bermuamalah, ketika dia jual, ketika dia beli, ketika dia bayar hutang, jangan lupa lakukan dengan cara terbaik. Sebagaimana firman Allah, janganlah kalian lupa kebaikan di antara kalian. Ketika kita jual, yang beli saudara kita, ya jangan jual dengan harga terlalu mahal. Ketika ada sahabat kita sedang jualan, kita ingin beli, jangan ditawar. Nah, ini maksudnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah menyayangi seseorang yang ketika dia menjual dengan baik. Dan dia membeli dengan baik. Ketika dia bayar hutang dengan cara yang baik. Dia melunasi bahkan sebelum waktunya, dia kasih tambahan uang. Ini riba atau enggak? Ya, enggak riba selama tidak ada syarat di depan. Dia hutang 1 juta misalkan, dia kasih 1.500.000. Allah merahmati orang yang semacam ini. Demikian pula ketika penjual ingin menjual yang beli saudara, dia jual dengan harga yang paling murah. Demikian pula ketika kita beli. Nah, ini ada penyakit di antara kita ya. Ada istilahnya harga apa? Harga sahabat. Dan biasanya harga sahabat itu harga yang paling rendah, serendah-rendahnya. Sudah gitu ketika kita berhasil menawar dengan harga sahabat, kita merasa bangga berhasil menipu sahabat kita. Nah, ini kan salah. Seharusnya kalau saudara kita yang jual, kita kenal, dia saudara kita, dia teman ngaji kita, kita beli bahkan dengan uang yang lebih, ndak usah nawar. Dia jual berapa harganya? Baju 35.000, antum kasih uang 50.000, antum kasih uang 70.000. Kembaliannya mas, ndak usah. Untuk anak saja, untuk orang rumah saja, selesai. Allah akan menyayangi orang yang seperti ini, dan ini janji Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah menyayangi. Bukankah Nabi mengatakan sayangi yang di bumi, Allah yang di atas akan menyayangi? Siapa yang di atas? Allah. Allah saja. Bukan Allah saja, maksudnya malaikat Allah saja. Tidak, Allah tabaraka wa ta'ala juga akan menyayangi orang yang sayang kepada yang di bumi. Allahu a'lam. Tadi kita sebutkan bahwasanya seorang ketika beraktivitas atau bermuamalah dengan saudaranya dengan cara terbaik, dia menjual dengan cara yang memudahkan saudaranya, dia membeli dengan cara yang memudahkan penjualnya, dia membayar hutang kepada saudaranya yang memberikannya hutang dengan cara yang paling mudah,
dengan cara yang memuaskan, maka yang demikian itu akan mendapatkan ganjaran, keberkahan dan kebaikan dari Allah tabaraka wa taala, dan memang semestinya demikian. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pedagang yang dia kerjaannya ngutangin orang lain. Dia kerjaannya nyari orang yang butuh hutang, diberikan hutang. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi, ketika dia menemukan ada orang yang enggak sanggup bayar, maka dia katakan kepada pembantunya, tajawazu anhu, sudah biarkan saja, lunaskan hutangnya, anggap saja hutangnya lunas. Dia berharap semoga Allah juga memudahkan urusanku di hari akhirat kelak. Maka kemudian kata Nabi SAW, maka Allah pun mudahkan urusannya di akhirat kelak. Dan ini hal yang mestinya terjadi. Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan kepada kita kebaikan. Dan inilah bentuk keberkahan dalam muamalah. Kemudian kata beliau, jika ada pertanyaan, usaha apa yang paling utama? Ini penulis rahimahullah ta'ala, kita mengharapkan faidah ilmu yang berkah dari beliau. Beliau sedikit melebar di sini pembahasannya. Beliau membahas tentang usaha atau perdagangan, usaha apa yang paling mulia, dan beliau di sini menjelaskan ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bertani, ada yang mengatakan berdagang, ada yang mengatakan pertukangan dan lain sebagainya. Dan apa yang beliau sampaikan ini adalah ringkasan dari pendapat para ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan dagang, karena dikatakan ya. Apa dikatakan? Berarti hadisnya hadis yang diperselisihkan ya. Hadis yang lemah, mohon maaf. Dan Syekh Muhammad Hisham At-Tahiri hafizahullah, beliau sebentar lagi datang ke negeri kita. Kita insyaallah akan mengambil faedah ilmiah dari beliau. Beliau mengatakan usaha yang paling mulia adalah berdagang. Dikatakan ada hadis dari Nabi SAW, rezeki itu 9/10-nya adalah dari berdagang. 9/10 berdagang. Sisanya 1/10 itu adalah dengan masyiyah itu apa? Beternak kambing. 9/10-nya adalah dengan berdagang. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Sebagian yang lain mengatakan tidak. Yang benar adalah bercocok tanam, bertani. Kenapa? Orang yang paling bertawakal kepada Allah dalam usahanya adalah petani. Dari mulai dia menebarkan benih, dia bertawakal kepada Allah. Benih tersebut akan tumbuh, menyandarkan semuanya kepada Allah. Setelahnya dia menunggu berbulan-bulan, dia menunggu cuaca. Yang menentukan cuaca adalah Allah Azza wa Jalla. Belum lagi yang mendapatkan faidah dari pertaniannya orang yang banyak jumlahnya. Maka ini kata para ulama, diantaranya adalah Al-Imam Nawawi, ini menunjukkan bahwasanya pertanian adalah usaha yang paling berkah. Ini khilaf antara ulama. Namun kata beliau di sini, masing-masing berdalil dengan hujahnya. Namun kita pun berhujjah dengan sabda Nabi SAW. Mana yang paling benar? Kata Nabi, semangatlah terhadap perkara yang bermanfaat. Mau kita sebagai pedagang, mau kita sebagai pegawai, mau kita sebagai peternak, mau kita sebagai apapun. Yang penting kita bersemangat dalam hal yang kita lakukan, yang kita anggap sebagai suatu yang bermanfaat. Ini maksud dari perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, semoga salawat dan salam Allah berikan kepada orang yang dianugerahi al-jawami'ul kalim. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau maksudkan perkataan Nabi, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah kalian melakukan apa yang manfaat dan beristi'analah kepada Allah dan jangan kalian lemah semangat. Kemudian kata beliau, setelahnya Nabi menghimbau kepada kita untuk bersikap ridha kepada qada dan qadar Allah. Setelah upaya bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuan dalam bersemangat meraih sesuatu yang manfaat, maka ada kalanya seseorang ditimpa perkara yang tidak dia senangi. Janganlah dia menganggap bahwa kegagalannya itu disebabkan karena ia meninggalkan sebab-sebab yang ia sangka bermanfaat jika ia kerjakan.
akan tetapi hendaknya ia tenang menerima kadar Allah agar imannya bertambah. Sampai akhir paragraf. Intinya yang beliau sampaikan di sini, ketika kita sudah berupaya maksimal diiringi dengan doa yang jujur dan tulus, dan usaha kita tak kunjung berhasil, selalu berakhir dengan kegagalan, maka jangan lupakan bahwasanya setiap usaha yang kita upayakan ada takdir Allah di sana. Kita tidak pernah bisa lepas dari takdir Allah. Maka pilihan terbaik ketika seorang ditimpa musibah hanyalah mengucapkan apa? Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Atau redaksi kedua, qadarullahi. Yang pertama qaddarullahu, redaksi keduanya qadarullahi wa ma syaa fa'al. Itu satu-satunya kata kalimat yang menenangkan jiwa dan mendatangkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Urusan orang mukmin itu luar biasa. Ketika dia menerima kebaikan, dia bersyukur. Ketika dia menerima musibah, dia bersabar. Itu pilihan terbaik. Boleh jadi dia memilih pilihan yang lain, yang terburuk. Dia mencela takdir, dia bersedih, dia gelisah, dia memaki-maki takdir Allah, mengutuk nasibnya. Maka ketika dia pilih jalan itu, Allah akan marah kepadanya dan bahkan setan akan meridainya. Ini pilihan terburuk. Bahkan tidak jarang dia akan membuka pintu masuk setan. Apa maksudnya pintu masuk setan di sini? Pintu masuk setan di sini adalah bisikan-bisikan yang membuat kita tersesat. Ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita yang memancing kemurkaan Allah. Seperti misalkan kita mengutuk nasib. Seperti misalkan ucapan lau. Apa lau? Seandainya. Ya Allah. Meskipun ada ya Allah pertamanya. Ya Allah, seandainya saya tidak berbisnis mengikuti teman saya, maka niscaya tidak akan terjadi ini dan itu. Ini membuka pintu setan. Dari situlah setan akan menemukan pintu untuk masuk ke dalam hati manusia, membuatnya tenggelam dalam kesedihan, kegalauan, kegundahan. Orang kalau sudah sedih, kira-kira bisa lagi nggak dia bersemangat beramal? Coba enggak bisa. Makanya Nabi minta tolong kepada Allah dijauhkan dari dua sifat, sedih dan gelisah. Alham wal hazan. Kata Nabi, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Siapapun di antara kita ketika jatuh pada jurang kesedihan, kita tidak bisa beraktivitas. Mau kita santri yang diputus pacarnya misalkan, na'udzubillah ya, dia akan bersedih. Tidak bisa belajar, tidak bisa fokus mempelajari ilmu syar'i, tidak bisa dia. Mau kita sebagai seorang suami bersedih memikirkan masa lalu, memikirkan apapun bisnis kita yang gagal, kita tidak bisa beraktivitas. Karena apa? Setan sudah berhasil menjerumuskan kita ke dalam jurang kesedihan. Belum lagi ketika setan memancing amarah kita, menghancurkan hubungan kita dengan Allah, menghancurkan hubungan kita dengan orang sekitar. Yang kita maki-maki siapa biasanya? Istri kita, anak kita, orang-orang terdekat kita. Hubungan kita dengan Allah rusak, hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita pun rusak. Kenapa? Karena kita sendiri yang membuka pintu setan untuk masuk, merusak kehidupan kita. Ini maksud dari kata Nabi SAW, hati-hati dengan kata-kata lau, jangan dia ucapkan lau, apa lau? Seandainya, atau bahasa lainnya apa? Kalau saja, apalagi? Apa? Sekiranya atau apalah. Itu akan membuka pintu setan. Dari situ setan akan menemukan jalan masuk untuk menyesatkan kehidupan manusia. Namun tidak semua kata lau di sini haram diucapkan. Kata beliau di paragraf setelahnya, tidak semua kata kalau itu haram. Kata kalau haram diucapkan ketika berhubungan dengan sesuatu yang haram, terlarang. Seperti misalkan kita katakan, kalau seandainya saya tadi nongkrong sama teman-teman, saya bisa lihat yang hijau-hijau misalkan. Apa hijau-hijau?
sawah, padi. Seandainya ini haram karena tujuannya keharaman. Demikian pula ketika seorang mencela, marah sama takdir, tidak terima terhadap takdir, maka ini haram. Namun kata kalau diucapkan untuk sesuatu yang baik, diantaranya ghibtah, tahu ghibtah ya? Bedanya ghibtah dengan hasad apa? Mana yang baik? Ghibtah. Ketika seorang iri dalam kebaikan, orang lain punya harta, dia belum punya harta sebagaimana orang itu, maka dia katakan, kalau seandainya saya kaya raya, saya akan sumbangkan harta saya untuk wakaf masjid misalkan. Kalau seandainya saya alim, saya akan ajarkan 1000 anak Al-Quran misalkan. Boleh enggak? Boleh. Ini bukan menolak takdir. Ini ghibtah. Apa ghibtah? Iri dalam rangka kebaikan. Atau dalam menjelaskan sesuatu. Boleh kita katakan, kalau tidak semua kalau itu tercela. Seperti kaidah yang sering dikatakan para ulama, kalau seandainya itu adalah baik, ibadah itu adalah ibadah yang berpahala, siapa yang akan melakukannya lebih dahulu? Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Orang-orang yang memiliki iman jauh lebih unggul daripada kita. Kalau seandainya acara perayaan hari ulang tahun Nabi SAW, ada hari ulang tahun beliau, Maulid Nabi itu benar, siapa yang dahulu melakukannya? Orang-orang yang cintanya jauh lebih besar daripada cinta kita kepada Nabi. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Boleh mengatakan lau di sini? Kalau di sini boleh, boleh. Ketika tujuannya untuk hal yang baik. Kemudian beliau menutup di sini, kata beliau, prinsip halaman 44. Kita loncat-loncat ya, ini penjelasannya panjang. Namun saya ingin kita ingin menegaskan hal yang penting-pentingnya saja insyaallah. Di sini kata beliau, prinsip pokok yang telah disebutkan oleh Nabi ini sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk bersemangat melakukan perkara yang bermanfaat, termasuk konsekuensinya selain melakukan perkara manfaat, menjauhi perkara yang madarat, diiringi dengan meminta tolong kepada Allah, mencakup penerapannya dan memerintahkan dengannya pada perkara-perkara khusus bagi seorang hamba dan yang terkait dengannya. Dan selanjutnya sampai akhir pembahasan yang ingin kita jelaskan adalah hadis ini, kata beliau, adalah prinsip hidup seorang muslim. Hadis ini, kata beliau rahimahullahu taala, adalah manhaj, adalah manhaj hidup seorang muslim. Ini prinsip yang harus kita pegang. Dari mulai sabda Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk, sampai akhir itu prinsip hidup. Dan kita bayangkan kalau seandainya seluruh kaum muslimin berpegang pada hadis ini dan konsisten berpegang pada hadis ini, maka kita akan melihat kaum muslimin jaya luar biasa. Sukses dunianya, sukses akhiratnya. Kita nggak akan temukan orang-orang yang mudah patah semangat. Kita tidak akan mudah menemukan para pemuda yang tenggelam dalam kegelisahan, kegalauan, kesedihan. Kenapa? Mereka sibuk dengan apa? Dengan ilmu yang bermanfaat, sibuk beramal saleh sebagaimana para salaf dahulu ketika mereka muda. Mereka khatamkan Sahih Bukhari, setelah Sahih Bukhari Sahih Muslim, setelahnya Sunan Abi Daud. Punya waktu enggak mereka untuk pacaran? Enggak punya. Punya waktu enggak mereka untuk sibuk membaca status-status galau, mendengarkan lagu-lagu mellow? Punya waktu enggak? Enggak punya sama sekali. Enggak ada celah bagi setan untuk masuk dalam kehidupan mereka. Kenapa? Sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat. Sibuk minta pertolongan kepada Allah. Kemudian tidak lemah, tidak mudah putus semangat. Dan setelahnya ketika terjadi sesuatu yang tidak dia senangi, maka cukup bagi dia mengatakan qadarullah ma syafa'al. Dan antum perhatikan, orang yang ketika dia ditimpa musibah dan dia mengatakan qadarullahi wa ma syafa'al, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang paling mudah untuk, apa bahasa kerennya, move on ya. Move on. Paling mudah untuk beranjak, paling mudah dalam mempraktekkan firman Allah, fa idza faraghta fansab. Fa idza atau wa idza? Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai satu aktivitas, maka lakukan aktivitas yang kedua, yang ketiga, yang keempat.
Yang kelima, ini produktivitasnya yang luar biasa yang ada dalam diri seorang muslim. Dia mudah move on. Berbeda dengan orang yang ketika dia ditimpa musibah, dia punya waktu untuk bersedih, dia punya waktu untuk menangis, dia punya waktu untuk mukulin kepalanya, sobekkan bajunya, merobek-robek bajunya, merobek-robek saku bajunya. Kira-kira mana yang mudah move on? Yang orang yang mengatakan qadarullahi wa masya'a fa'al. Maka kita berharap hadis ini menjadi prinsip hidup kita pribadi, kemudian kita ajarkan kepada anak kita yang di pondok atau mungkin di sekolah luar yang masih kecil, kita ajarkan mereka sejak dini prinsip yang ada dalam hadis ini, dan juga kita ajarkan orang-orang terdekat kita, dan semoga Allah jadikan kita semua menjadi mukmin yang kuat sebagaimana sabda Nabi SAW, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Hadza ma aqul, Allah Ta'ala a'la wa alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.